Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan membahas tentang perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Tentu saja, sistem pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pengertian singkat. Perbankan syariah atau perbankan Islam dalam bahasa Arab al-Mashrofiyah al-Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Sistem ini dibentuk karena adanya larangan dalam agama Islam untuk melakukan riba atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga. Sejarah singkat perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nagrowe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui serangkaian lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia BMI pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Yang pertama, transaksi yang dilarang oleh bank syariah. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan faktor berikut, yaitu haram zatnya, haram selain zatnya, dan yang terakhir tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Pertama, haram zatnya. Transaksi yang dilarang oleh prinsip syariah dikarenakan zatnya adalah jelas sesuai pedoman Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dua, haram selain zatnya. Melanggar prinsip antaradin minkum. Contoh, tadlis, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena suatu yang tidak diketahui oleh satu pihak atau pihak lainnya. Tadlis dapat terjadi karena empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Melanggar prinsip la tahzlimuna wa la tuzlamun. Contohnya ihtikar, rekayasa pasar dalam penawaran. Terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. Bayi najhasi, rekayasa pasar dalam permintaan. Rekayasa pasar dalam permintaan terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu atau fiktif seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Selanjutnya adalah goror atau tagrir. Hal ini terjadi karena adanya ketidaklengkapan informasi dan ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Riba, dalam bentuk apapun, haram hukumnya. Yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram lizatihi maupun haram ligoirihi belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Prinsip utama bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perbedaan utama antara bank umum dan bank syariah terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank Islam melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam. Sedangkan bank konvensional melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam. Bank Islam memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat suku bunga. Bank Islam berorientasi keuntungan dan falah kebahagiaan dunia akhirat sesuai ajaran Islam, sedangkan bank konvensional berorientasi keuntungan. Bank Islam
dengan hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Bank Islam, penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional, penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.